Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang conditionals. Oke, jadi sebelum kalian mulai menonton video hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya yang membahas tentang parts of speech dan tenses. Jadi pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya sebelum kalian melanjutkan menonton video ini. Oke, karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri. Oke, jadi apa itu conditionals? Conditionals adalah struktur kalimat yang digunakan untuk membahas situasi yang mungkin terjadi atau bersifat hipotesis, jadi pengandaian. Jadi biasanya ada akibat atau hasil dari situasi atau pengandaian tersebut. Jadi conditional ini seperti ada suatu kondisi, jika kondisi tersebut terpenuhi maka ada akibat dari kondisi tersebut. Jadi types of conditionals itu ada berbagai macam, jadi ada 4. Oke, jadi ada 4 bagian. Yang pertama kita bisa sebut zero, kedua first, second, dan third condition. Oke, sebelum kalian melanjutkan menonton video yang membahas tentang conditionals ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya yang membahas tentang tenses. Jadi conditionals ini kita akan menggunakan tenses, jadi ada beberapa tenses yang akan kita gunakan untuk conditionals. Oke, sekarang kita bahas conditional yang pertama, atau kita bisa sebutnya sebagai zero conditional. Jadi strukturnya untuk kalian membuat kalimatnya adalah if diikuti dengan present simple, kemudian koma diikuti dengan present simple juga. Jadi apa kegunaan dari tipe zero conditional ini? Jadi gunaannya adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta ilmiah. Contohnya kalimatnya adalah if you hit ice, it melts. Jadi yang berkaitan dengan science atau fakta, kalian bisa menggunakan zero conditional. Jadi sekali lagi, zero conditional, if diikuti dengan present simple, koma diikuti dengan present simple. Kegunaannya adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta ilmiah. Oke, contoh zero conditional lainnya adalah if water reaches 0 degree Celsius, it freezes. Artinya jika air mencapai 0 derajat, air tersebut membeku. Jadi memakai if present simple, present simple. Jadi present simple itu struktur kalimatnya adalah subject plus verb s atau is, jadi tergantung subjeknya. Kemudian diikuti dengan object. Kita sudah pernah membahas tentang present simple, jadi kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang present simple. Oke, sekarang kita lanjut ke conditional yang selanjutnya, yaitu first conditional. Jadi kegunaan first conditional ini adalah untuk membicarakan kemungkinan nyata yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya adalah if the trend continues, emissions will rise. Jadi di sini ada if, kemudian ada kalimat yang berupa present simple, the trend continues, itu termasuk present simple, kemudian diikuti dengan future simple. Jadi ada kalimat emissions will rise, itu adalah future simple. Jadi structure untuk first conditional ini adalah if present simple. Jadi present simple yaitu subject, verb s atau is, kemudian diikuti dengan object, kemudian setelah itu diikuti dengan koma, kemudian future simple yaitu subject will plus verb one atau verb bentuk satu. Jika kalian masih belum paham tentang present simple dan future simple, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang tenses. Jadi sekali lagi, ini kegunaannya adalah untuk menyatakan kemungkinan besar yang akan terjadi atau kemungkinan
nyata yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi untuk conditional bisa ubah posisinya. Contohnya kalimat if the trend continues, emissions will rise. Jadi kalian bisa merubah posisinya dengan future simple ditaruh di depan. Kemudian if di tengah, baru kemudian present simple. Contohnya adalah emissions will rise if the trend continues. Jadi kalian bisa menuliskannya dengan koma atau membaliknya jadi tanpa koma, itu juga bisa. Oke, sekarang kalian latihan membuat kalimat yang menggunakan first conditional. Jadi buat kalimat dengan rumus atau structure if diikuti dengan present simple, koma diikuti dengan future simple. Saya akan beri waktu selama 30 detik untuk kalian membuat kalimat yang berbentuk first conditional. Jadi kalian bisa pause videonya dan nanti kalian bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke second conditional. Jadi second conditional ini adalah untuk membayangkan sesuatu yang tidak nyata atau kemungkinan kecil terjadi di masa depan. Jadi lebih ke pengandaian untuk yang second conditional ini. Jadi ini berupa pengandaian, jadi ada suatu kondisi yang tidak nyata atau kemungkinan kecil terjadi di masa depan. Contoh kalimatnya adalah if I had a car, I would drive to work. If I had a car, I would drive to work. Faktanya adalah aku tidak punya mobil sekarang. Jadi ini pengandaian, jika saya punya mobil maka saya akan pergi bekerja. Jadi itu contoh conditional tipe yang kedua. Jadi di sini kita menggunakan if, past simple, kemudian diikuti koma, selanjutnya subject, would, verb yang ke-1. Untuk past simple kalimat positif strukturnya adalah subject, verb 2, object. Untuk kalimat negatif adalah subject, did not, plus verb 1. Jika kalian masih bingung dengan materi past simple, kalian bisa menonton video sebelumnya yang membahas tentang tenses. Jadi sekali lagi, second conditional adalah pengandaian, jadi sesuatu hal yang tidak nyata atau bisa kemungkinan sangat-sangat kecil terjadi di waktu yang akan datang. Oke, sekarang kalian buat kalimat menggunakan second conditional, jadi saya akan berikan waktu selama 1 menit, jadi kalian bisa pause videonya dan kalian bisa membuat kalimat berbentuk second conditional. Jadi sekali lagi, if, past simple, koma, subject, diikuti dengan would, kemudian diikuti dengan verb yang pertama. Oke, sekarang kita akan membahas tipe yang terakhir, yaitu kita bisa sebutnya dengan third conditional. Jadi kegunaannya adalah untuk membayangkan apa yang bisa terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi. Jadi ini sama pengandaian, tapi di masa lalu. Jadi suatu hal yang tidak akan terjadi di masa lalu. Jadi contohnya adalah, if the policy had been implemented earlier, the crisis would have been avoided. Oke, jadi kalimat the policy had been implemented earlier, ini adalah past perfect. Untuk structure past perfect untuk kalimat verbal adalah subject plus had plus verb yang ketiga. Untuk kalimat di contoh ini menggunakan kalimat pasif dari past perfect. Struktur kalimatnya adalah di subject plus had plus been plus verb yang ketiga. Mungkin ini terasa agak membingungkan bagi kalian dalam menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Hal yang paling mendasar adalah kalian harus memahami tenses terlebih dahulu. Kalian bisa menonton video-video sebelumnya yang membahas tentang parts of speech, tenses, kalimat nominal, dan passive voice. Kalian juga bisa meminta bantuan LLM seperti ChatGPT untuk mempelajari materi-materi tersebut. Jadi sekali lagi, ini adalah pengandaian suatu hal yang tidak akan terjadi di waktu
lampau. Jadi sekali lagi kalian juga bisa merubah posisinya. Jadi kalimatnya seperti the crisis would have been avoided if the policy had been implemented earlier. Jadi ini adalah pengandaian yang membayangkan apa yang bisa terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi di masa lalu. Contohnya adalah if the policy had been implemented earlier, the crisis would have been avoided. Jadi jika kebijakan sudah diimplementasikan lebih awal, maka krisis akan dihindari. Jadi ini pengandaian yang membayangkan sesuatu hal di masa lampau. Jadi jika ada suatu kondisi, tapi sebenarnya tidak terjadi di masa lampau. Jadi ini bentuk pengandaian apa yang bisa terjadi di masa lampau. Dan faktanya tidak terjadi. Jadi untuk membuat kalimat conditional tipe yang ketiga, kalian bisa menggunakan if past perfect, subject would have plus past participle atau verb yang ketiga. Oke, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal ini. Jadi di sini ada pertanyaan, what is the correct form to complete this sentence? Jadi ada kalimat if they blank earlier, they would have arrived on time. Opsinya yang pertama adalah A, leave, B, left, C, had left, D, have left. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik. Jadi kalian jawab mana kata atau mana opsi yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat conditional yang ada di layar ini. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C, had left. Jadi ini adalah termasuk third conditional, di mana kalian menggunakan past perfect. Kemudian diikuti koma, subject, plus would have, plus past participle, atau kita biasanya sebut dengan verb 3. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada verb 3, left, dan arrived itu adalah verb yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi di sini ada pertanyaan. Jadi kalian pilih opsi yang paling sesuai untuk melengkapi kalimat yang ada di layar. If we blank more trees, we would reduce global warming. A, plant, B, planted, C, will plant, D, had planted. Jadi kalian bisa mengerjakan ini, mana yang paling sesuai opsinya untuk conditional ini. Oke, jawaban yang paling sesuai adalah B, planted. Kenapa B? Karena ini termasuk second conditional. Oke, conditional tipe yang kedua adalah if, past simple, kemudian diikuti dengan subject, would, dan verb yang ke-1. Oke, sekarang kalian terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris. Jika mereka sudah tiba lebih awal, mereka tidak akan ketinggalan pesawat. Kalian bisa pause video ini selama 1 menit,
kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini menggunakan salah satu conditional yang berupa pengandaian di masa lampau, di mana pengandaian itu tidak akan terjadi di masa lampau. Jadi itu clue-nya. Kalian bisa menerjemahkan kalimat berikut ini. Oke, kalian bisa pause videonya untuk mengerjakan soal ini. Oke, jadi terjemahannya adalah if they had arrived earlier, they wouldn't have missed the flight. Jadi kalian bisa menggunakan kata atau frasa lainnya, tapi pastikan maknanya sama. Kalimat ini menggunakan third conditional, di mana fungsinya adalah untuk membayangkan situasi di mana suatu hal bisa terjadi tapi tidak terjadi di masa lalu. Oke, jadi apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar conditionals. Jadi ada beberapa tipe untuk conditional ini. Jadi conditional adalah struktur kalimat yang digunakan untuk membahas situasi yang mungkin terjadi, atau bisa berupa pengandaian yang isinya akibat atau hasil dari situasi tersebut. Jadi ada kondisinya dan hasil dari situasi tersebut. Untuk conditionals ini dibagi beberapa macam, yaitu zero, first, second, dan third conditional. Untuk zero conditional ini membahas tentang fakta umum, jadi yang terkait dengan ilmu alam, maka menggunakan zero conditional. Contohnya adalah if you heat ice, it melts. Jadi ini fakta umum. Jika kamu melelehkan es, maka itu cair. Ini fakta umum. Jadi yang terkait dengan science atau fakta umum, kalian bisa menggunakan zero conditional. Conditional yang kedua kita bisa sebutnya dengan first conditional. Jadi untuk membicarakan kemungkinan nyata di masa depan. Jadi ada suatu kondisi dan kemungkinan besar itu terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, if the trend continues, emissions will rise. Tipe yang selanjutnya adalah kita sebut dengan second conditional. Jadi ini berupa pengandaian, jadi ada suatu kondisi yang tidak nyata atau kemungkinan kecil terjadi di masa depan. Contoh kalimatnya adalah if I had a car, I would drive to work. If I had a car, I would drive to work. Faktanya adalah aku tidak punya mobil sekarang. Jadi ini pengandaian, jika saya punya mobil maka saya akan pergi bekerja. Jadi itu contoh conditional tipe yang kedua. Oke, conditional yang terakhir adalah third conditional. Jadi ini juga adalah pengandaian yang membayangkan apa yang bisa terjadi di masa lalu, tapi tidak terjadi di masa lalu. Contohnya adalah if the policy had been implemented earlier, the crisis would have been avoided. Jadi jika kebijakan sudah diimplementasikan lebih awal, maka krisis akan dihindari. Jadi ini pengandaian yang membayangkan sesuatu hal di masa lampau. Jadi jika ada suatu kondisi, tapi sebenarnya tidak terjadi di masa lampau. Jadi ini bentuk pengandaian apa yang bisa terjadi di masa lampau dan faktanya tidak terjadi. Oke, kita sudah belajar 4 conditionals. Jadi kalian bisa latihan membuat kalimat-kalimat menggunakan conditionals yang sudah kita pelajari hari ini. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.